saya Jonathan, dari kelas 82. Jadi saya sekarang akan membuat video IPS yang menceritakan tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Jadi saya sekarang mengerjakan tugas IPS saya yang belum tuntas dan menceritakan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan dari halaman 232 sampai 238. Jadi yang ada di sini 6 nomor ya, dari A, B, C sampai dengan F. Yang A adalah pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewangan dan politik etis seperti irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Yang ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang yang memiliki pendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia menimbulkan keprihatinan sebagai masyarakat Belanda. Yang kedua, B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa penyebab kegagalan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satunya penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian tentu ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah, yaitu pada tokoh Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pangeran Patimura, dan Sultan Hasanuddin di Aceh, dan para tokoh lainnya bersifat mengusir bersatu dan tokoh lainnya untuk mengusir para penjajah dari Belanda dan maupun Jepang. Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. Yang C. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan bangsa Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia, bangsa terjajah. Namun, hal tersebutlah yang mendorong warga-warga Indonesia untuk bersatu dan berjuang melawan penjajah atau para tentara dari Belanda untuk memenangkan atau merebut kembali negara Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi penggerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Yang E. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut mendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905.
berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Dan itulah yang saya ceritakan dari halaman 232 hingga halaman 238 untuk tugas IPS saya yang kurang tuntas, dan terima kasih.